Episode ke-28. Point of View Hamid. Aku memandangi tubuh polos Tante Rani yang kini sedang berbaring di sofa yang berwarna merah. Lampu ruang kerja yang temaram membuat tubuh Tante Rani terlihat indah. Berkali-kali aku harus menelan Saliva agar Junior tak meminta keluar sebelum waktunya. Sejak kecil, Tante Rani merupakan salah satu orang yang menjadi fantasiku. Hanya saja sepupuku Adam tak pernah membiarkanku berduaan dengan wanita itu. Dia selalu saja mengekor jika Tante Rani mengajakku berbelanja atau membeli permen. Bodi Tante Rani yang seksi dengan gundukan besar di dadanya membuat aku semakin penasaran. Beranjak dewasa, fantasiku tentang wanita seksi semakin menjadi. Apalagi tiap malam kami disuguhi pemandangan yang sangat menggoda. Puluhan wanita akan duduk di ruang tamu menunggu pengunjung. Setelah lelaki hidung belang membuking, maka mereka akan masuk ke sebuah kamar dan tak lama terdengarlah suara yang membuat bulu roma berdisko. Sialnya lagi, kamarku dan Adam bersebelahan dengan kamar yang mereka sering pakai. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana kami harus tersiksa setiap akan tertidur. Awal-awal kami tinggal bersama Tante Rani. Desahan dan erangan sangat mengganggu. Tapi, lama-kelamaan itu menjadi pengantar tidur. Aku sering merasa jengkel ketika Tante Rani mengajakku keluar jalan-jalan. Tapi Adam selalu mengekor hingga suatu malam. Tak sengaja saat aku buang air kecil, aku melewati ruang kerja Tante Rani. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Cahaya remang-remang membuatku penasaran. Apalagi kami dilarang masuk ke tempat itu. Aku mengendap seperti maling, tengok kiri, tengok kanan. Terdengar suara Tante Rani mendesah. Rasa ingin tahuku semakin besar. Aku memberanikan mendorong pintu. Kumiringkan tubuh agar bisa masuk ke dalam. Sayangnya, pintu tak bisa terbuka lebih lebar. Jadi aku hanya bisa mengintip dari luar. Walaupun lampu remang-remang, aku masih bisa melihat jelas dua orang beda kelamin sedang bergelut di sofa. Kadang yang laki-laki di atas, kadang yang wanita. Entah berapa lama mereka saling menempel dan menimbulkan suara, hingga terdengar keduanya mengerang keras. Saking menikmatinya aku tak sadar. Ternyata aku sampai pipis di celana. Aku segera berdiri dan bersembunyi di balik gorden ketika terdengar langkah dari seseorang. Ternyata Tante Rani berjalan keluar ruang kerja. Dia hanya memakai baju transparan dengan satu tali. Dia menuju ke dapur, mengambil 2 botol minuman kaleng dan masuk kembali ke dalam kamar. Aku kembali mengintip. Sialnya, Tante Rani menyalakan lampu yang lebih terang, membuatku kaget dan mundur hingga menabrak figura yang menempel di dinding. Siapa itu? Terdengar teriakan dari dalam. Aku terpaku, bukan karena teriakan, tapi karena yang berteriak adalah Adam. Dadaku bergemuruh penuh emosi. Aku yang selalu bercerita tentang seksi dan cantiknya Tante Rani, malah dia yang bercinta dengannya. Mulai saat itu aku menyimpan dendam untuk sepupuku. Apalagi mereka melakukannya tiap malam, hingga membuatku susah tidur. Karena sakit hati membayangkan orang yang kukagumi sedang bermesraan dengan sepupuku. Aku mulai mencoba untuk mencari pelampiasan.
Tak jarang aku menggoda pekerja Tante Rani. Hanya saja mereka selalu menolakku karena alasan aku tak punya uang. Rasa benci terhadap Adam semakin besar. Aku tak terima. Tiap malam dia bercinta dengan Tante Rani, sementara aku harus merasa patah hati tiap hari. Aku kadang kesal jika Adam dan Tante Rani keluar berdua, apalagi jika Bunga dititip. Anak Tante Rani sangat manja dan selalu menempel kepada aku. Hingga menjelang dewasa, ternyata paman dan bibiku datang menjemput, memintaku pindah bersama mereka. Awalnya aku tak mau, tapi mereka memaksa. Mau tak mau, aku mengikuti mereka. Di tempat paman dan bibi, aku dididik dengan disiplin, tak seperti di tempat Tante Rani yang bisa seenaknya, asal menuruti kata-kata Tante Rani. Lama-kelamaan semua hal yang aku dapatkan di Tante Rani hilang. Aku menjadi sosok yang baru, hingga aku kembali bisa menerima Adam sebagai sepupu. Hubungan kami kembali akrab sampai kami dewasa. Aku selalu bisa mengandalkan Adam. Setiap ada masalah, pasti aku mencarinya. Dia juga tak pernah menolak untuk membantuku. Sampai pada saat insiden di pesta pernikahanku yang batal, membuat rasa benci yang selama ini terkubur malah terkuak. Apalagi setelah aku dipaksa menikah dengan Bunga, si gadis manja yang tak aku suka dari kecil. Sampai kenyataan kalau Alika telah menikah dengan Adam, membuatku kembali menjadi Hamid yang dulu. Rasa marah, stres, dan galau aku lampiaskan pada mereka yang aku benci. Sampai pada akhirnya aku di sini, di ruangan yang pertama kali aku melihat Tante Rani dengan tubuh polosnya. Ada rasa senang dalam hati. Setelah hasrat yang kutekan selama bertahun-tahun, bisa juga kusalurkan pada wanita yang selama ini menjadi fantasiku. Kami berpangkutan sambil bergelut. Tubuh polos kami saling menyatu, hingga bulir-bulir keringat tercipta di badan kami. AC dengan suhu terendah tak mampu membendung panas yang kami timbulkan. Tante Rani memang hebat. Aku sampai kewalahan menanganinya. Setelah 2 jam pergulatan, akhirnya kami mencapai puncak bersama. Karena kelelahan, aku sampai tertidur sampai pagi. Aku terbangun di pagi hari. Tante Rani sudah tak ada di tempatnya. Aku segera bangkit, memakai pakaian yang semalam aku buka. Kulangkahkan kaki ke kamar mandi yang ada di dalam ruangan ini. Membasuh tubuhku dengan air, membuat kepala dan badanku terasa segar. Setelah mandi, aku kembali berpakaian, lalu keluar dari ruang kerja Tante Rani. Saat keluar, kulihat Tante Rani sedang duduk di sofa dan para pekerjanya duduk melingkar. Sepertinya hari ini Tante Rani akan memberi mereka gaji. Aku hanya memberi kode kepada Tante Rani lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Saat mengendarai mobil, HP-ku terus bergetar. Saat kulihat ternyata dari Bunga. Aku tak mengangkatnya. Malas harus mendengar ocehannya yang membuat telingaku panas. Aku hanya mengirim voice note yang mengatakan kalau aku dalam perjalanan pulang. Sampai di rumah, nampak Bunga menunggu di depan pintu. Wajahnya ditekuk. Aku segera mendekat dan mencium keningnya. Maaf, tadi malam aku lembur. Banyak kerjaan di kantor, ucapku sebelum dia bertanya. Karena aku tahu sifatnya sedari dulu, Bunga sangat mudah aku bohongi. Kenapa tidak bilang mau lembur? Tanyanya dengan suara manja yang membuatku muak. Maaf, lupa, ucapku kali ini. Sebuah kecupan ku dapatkan di pucuk kepalanya. Aku merangkul pundaknya dan melangkah bersamanya ke dalam rumah. Kamu masak apa?
Aku belum makan dari tadi malam, tanyaku. Sekilas nampak ekspresi wajahnya berubah dari yang bete berubah menjadi kasihan. Aku masak nasi goreng, tunggu aku ambilkan. Dia segera melangkah ke dapur. Aku menjatuhkan pantat di sofa ruang tamu, membuka jaket dan memeriksa HP. Satu persatu chat aku buka dan aku hapus, agar Bunga tak curiga. Beberapa panggilan dari nomor perempuan pun aku hapus. Ketika mataku membaca chat dari Mona Lisa, mataku langsung berbinar. Tumben, wanita ini meminta bertemu. Biasanya yang harus merayu duluan aku. Oke, tunggu aku di tempat biasa. Sebentar lagi aku ke sana. Setelah pesanku kirim, aku segera berdiri dan menghampiri Bunga yang masih di dapur. Di tangannya nampak sepiring nasi goreng. Aku menyendoknya sesendok, memasukkan ke mulut dan mengunyah cepat. Sayang, aku gak bisa makan. Aku harus kembali ke kantor. Ada yang harus diselesaikan, pamitku. Segera aku kecup bibirnya tanpa menunggu jawaban. Aku berlari keluar dan memacu mobil secepat mungkin. Mona, aku menunggumu. Aku rindu, teriakku.